Baik, hari ini kita akan mulai materi terkait dengan betapa indahnya negeriku, ya. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dari gunung-gunung menjulang yang ditumbuhi dengan berbagai jenis tumbuhan sebagai bahan-bahan pantai-pantai yang berpasir putih. Pokoknya banyak tempat indah di Indonesia. Ada pulau namanya Pulau Bali, ada Pulau Lombok dengan segala keindahan pantainya yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Nah, salah satu lagi kawasan yang indah memiliki pantai yang indah yaitu Provinsi Bangka Belitung dengan memiliki struktur batuan yang begitu indah. Nah, jadi kawasan-kawasan ini merupakan kawasan yang bisa dijadikan untuk kawasan wisata. Nah, jadi di pantai ini banyak terdapat batu granit ukuran besar. Nah, sehingga banyak orang yang berfoto untuk melihat keindahan dari pantai Tanjung Tinggi. Ya, ini salah satu contoh keindahan yang ada di Indonesia. Nah, selain keindahan yang ada di alam yang dimiliki oleh Indonesia, Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Di sini saya akan memperlihatkan potensi sumber daya alam Indonesia. Yang pertama yaitu seperti Anda lihat di sini ada sawah, ya. Jadi Indonesia merupakan lahan yang subur untuk kawasan pertanian, ya. Kemudian ada juga sungai, ya. Sehingga di kawasan ini banyak nelayan ataupun orang yang membudidayakan ikan sehingga mereka bisa memperoleh penghasilan dari sungai tersebut. Kemudian Anda lihat di sini juga ada peternakan ayam. Itu juga merupakan sumber mata pencaharian masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian selain itu, Indonesia kaya akan tambang batu bara. Nah, batu bara ini dijadikan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap. Ya, selain itu ada sumber tambang lain seperti kilang minyak, ya, untuk bahan bakar mobil BBM. Ya, jadi kita bisa kemana-mana bergerak dari satu tempat ke tempat lain karena ada bahan bakar minyak. Selain itu di Indonesia juga banyak sumber penambangan emas. Ya, seperti Anda lihat di sini ya. Itu emas juga banyak terdapat di Indonesia. Jadi itulah sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Mungkin Afiah bertanya-tanya ya di Brunei, untuk apa manfaat dari sumber daya alam ini? Ternyata sumber daya alam ini bermanfaat yang pertama sebagai sumber energi dan bahan bakar. Contohnya minyak bumi. Dengan minyak bumi, mobil dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga Anda bisa pergi kemanapun yang Anda inginkan. Baik untuk berusaha, sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua, eh, sumber daya alam untuk pembangkit tenaga listrik. Ya, contoh minyak bumi, ada juga sinar matahari. Sehingga di rumah Anda bisa belajar dengan nyaman itu dengan menggunakan lampu. Nah, itu dari pembangkit tenaga listrik ya. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam untuk kebutuhan makan bagi manusia seperti beras sebagai makanan pokok kita ya, dan tentunya juga hewan ternak ya. Nah, kemudian yang keempat, untuk kebutuhan tempat tinggal ya, contohnya adalah sumber daya alam pohon yang seperti Anda lihat di sebelah kanan ya. Nah, itu untuk kebutuhan tempat tinggal. Kayu-kayu itu dipakai untuk membangun rumah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan alam. Jadi ada hewan-hewan yang dilindungi, tumbuhan yang dilindungi, sehingga ke depan anak cucu kita dapat menikmati kelestarian alam tersebut. Kemudian sumber daya alam dapat menyuplai oksigen, sehingga kita dapat menghirup udara dengan bebas. Ya, dan yang jelas sumber daya alam seperti emas, ya, tambang nikel dan lain sebagainya itu digunakan sebagai cadangan devisa negara. Nah, itulah manfaat dari sumber daya alam. Lalu kalau sekiranya sumber daya alam tersebut tidak kita pelihara, maka akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Ya, contohnya misalkan kalau sumber daya alam tersebut misalkan pohon-pohonan itu ditebangi tanpa
ditanam kembali, otomatis akan menimbulkan banyak bencana alam seperti bencana banjir, tanah longsor. Selain itu juga binatang-binatang yang tinggal di dalamnya itu akan mengalami masalah. Mereka akan kelaparan, sehingga mereka akan lari-lari ke rumah penduduk untuk mencari makanan. Nah, oleh sebab itu, tanggung jawab kita adalah jangan sampai sumber daya alam ini kita rusak dengan semau-maunya, sehingga banyak memberikan kerugian bagi kehidupan manusia. Jadi ini adalah contoh pengerusakan hutan, ditebang secara liar. Kalau sekiranya terjadi kebakaran hutan gara-gara pengerusakan hutan ini, otomatis asap yang ditimbulkan akan mengganggu kehidupan manusia. Selain itu juga dengan ditebangnya pohon, maka otomatis jalannya air itu tidak ada yang menahan, sehingga dapat menimbulkan bahaya longsor bahkan banjir. Jadi bencana alam yang ditimbulkan, yang kita alami, kadang-kadang berawal dari perilaku manusia yang suka menebang hutan secara liar. Ya, jadi tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjaga kelestarian alam ini dengan baik. Lalu bagaimana caranya supaya kelestarian alam itu dapat terjaga dengan baik? Banyak upaya yang bisa kita lakukan. Misalnya kita dapat menjadikan kawasan tersebut adalah kawasan wisata alam dan konservasi. Contohnya di Jakarta itu ada Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Nah, hutan mangrove ini disebut juga sebagai hutan bakau, ya, dan merupakan salah satu kawasan wisata alam yang cukup sejuk. Nah, di sini para wisatawan bisa mendapatkan suasana angin sepoi-sepoi, sejuk ketika berada di areal hutan mangrove. Nah, ini adalah orang yang berupaya untuk menanam pohon bakau, sehingga pohon ini menjadi besar dan lama-lama menjadi hutan, ya, menjadi hutan mangrove, di mana kalau sudah menjadi hutan mangrove bisa dijadikan tempat kepada udang-udang ini untuk bertelur, ya, sehingga di samping meningkatkan budidaya di kawasan tersebut, otomatis kawasan tersebut juga bisa dijadikan sebagai kawasan wisata. Nah, pertanyaannya, apa itu pelestarian sumber daya alam? Adalah upaya untuk pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuk sumber daya alam tersebut. Nah, kegiatan manusia yang akan mengganggu kelestarian alam itu macam-macam, ya. Jangan sampai kita lakukan, ya. Yang pertama, penebangan liar, menebang pohon sembarangan. Yang kedua, berpindah-pindah ladang, ya, dari ladang satu ke ladang lain. Otomatis setiap berpindah ladang, maka akan terjadi proses penebangan hutan. Kemudian pemburuan binatang secara liar, ya, untuk kesenangan tertentu, untuk hobi dan lain sebagainya. Kemudian penangkapan ikan dengan cara tidak tepat, misalkan ikannya dibom, digranat, kemudian dengan merusak biota laut yang ada di dalamnya. Kemudian dengan cara membuang sampah sembarangan. Nah, itu juga contoh perilaku manusia yang mengganggu kelestarian alam. Jangan sampai kita melakukan hal-hal ini, ya. Nah, sementara itu, apa saja perilaku yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam? Nah, kalau tadi adalah perilaku buruk. Nah, sekarang itu adalah perilaku yang baik. Perilaku yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan alam, misalkan yang pertama, menghemat penggunaan air. Jadi jangan boros kalau Anda menggunakan air. Kemudian yang kedua, mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, sehingga penggunaan energinya lebih hemat. Bayangkan kalau misalkan satu orang melakukan itu. Tapi kalau sekiranya 250 juta penduduk Indonesia melakukan itu, otomatis akan terjadi penghematan yang masif. Ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Jadi jangan buang sampah ke sungai, jadi jangan buang sampah ke selokan, jangan buang sampah ke taman-taman. Buanglah sampah pada tempatnya. Belajar untuk disiplin. Kasihan ekosistem yang terganggu gara-gara perilaku yang tidak baik, karena kita suka membuang sampah sembarangan. Kemudian perilaku yang baik lain adalah mendaur ulang barang-barang bekas. Jadi barangkali ada barang-barang bekas yang ada di rumah kita seperti botol bekas bisa dimanfaatkan untuk hal lain, bisa dihancurkan untuk di-recycle atau mungkin digunakan untuk pot
atau untuk benda-benda berfungsi yang bisa kita manfaatkan untuk proses pelestarian tersebut. Kemudian kita bisa mengelola sampah. Misalkan Anda memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik itu sampah yang dari tumbuh-tumbuhan. Anda bisa lakukan proses pembusukan, kemudian bisa dipakai kembali untuk pupuk. Ya, sementara sampah anorganik seperti plastik kita bisa daur ulang atau kita serahkan kepada bank sampah. Nah, itulah upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kelestarian alam, ya. Oke, meningkatkan kelestarian lingkungan. Nah, ini adalah contoh pembuangan sampah, ya. Jadi kita memisahkan mana sampah organik, mana sampah anorganik, ya. Kemudian berikutnya adalah sumber daya alam kita ini jumlahnya terbatas. Jadi pada suatu saat nanti itu akan bisa habis, ya. Barangkali Afia dan Iqbal yang berada di Brunei Darussalam itu masih banyak melihat hutan ya di sana ya. Tetapi di sebagian kawasan lain di Indonesia itu banyak yang sudah dibabat habis untuk kawasan industri, properti dan lain sebagainya. Nah, sumber daya alam itu terbatas, maka tugas kita untuk menjaganya supaya anak cucu kita nanti tidak kesusahan. Ya, apabila dimanfaatkan secara terus-menerus, maka habis pasti. Nah, akibatnya kalau misalkan sumber daya alam habis, maka akan terjadi kemiskinan dan bencana yang akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Nah, upaya untuk menjaga kelestarian alam yang pertama, penanaman kembali hutan yang gundul. Makanya kalau adik-adik punya hobi untuk menanam pohon, lakukan dimanapun kita bisa menanam pohon. Ya, karena pohon akan memberikan oksigen yang banyak kepada lingkungan di sekitar kita. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Yang ketiga, membuat terasering pada lahan miring supaya tidak longsor. Jadi dibuat teras-teras seperti tatanan kebun padi ya. Padi ya, itu merupakan contoh terasering pada lahan miring. Kemudian menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya, misalkan listrik. Listrik itu kalau di Indonesia itu dari pembangkit listrik tenaga uap, diambil dari batu bara. Nah, batu bara ini lama-lama bisa habis. Oleh sebab itu, apabila masyarakat menghemat listrik, maka penggunaan sumber daya alam tersebut akan diperpanjang ya, sehingga tidak boros. Nah, itulah upaya-upaya yang bisa kita lakukan dalam melakukan penghematan terhadap sumber daya alam. Ya, baik, hari ini terkait dengan materi pelestarian sumber daya alam cukup. Nanti kita lanjutkan di minggu berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.